Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi bos dalam channel Rio Tani Makmur. Tanamannya subur, petaninya makmur. Sebelumnya saya mendoakan sahabat tani seluruh Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan dalam naungan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di kebun buncis ya bos, yang mana beberapa hari yang lalu saya sudah mengupload video mengenai buncis, dan kita telah melakukan panen dua kali kemarin. Pada umur 40 hari pertama kali panen, 42 panen yang kedua. Pada panen kedua kemarin kita mendapatkan 22 kilo dari 1000 batang pohon buncis. Jadi di sini saya ingin berbagi mengenai masalah lanjaran buncis. Jadi buncis ini udah kelihatan buahnya lebat ya bos ya. Tempat saya sekarang buncis harganya lagi bagus ya bos. Kemarin dapat harga 15.000 Maulid Idul Adha ini. Ini buncis ini daunnya udah dikurangi ya bos ya. Penting mengurangi daun seperti ini. Daun yang tidak kena sinar matahari itu kita buang. Kita perjarang. Tujuannya agar ulat nggak dapat bersembunyi, dan waktu kita melakukan penyemprotan itu dapat menyeluruh atau merata. Jadi tanaman kita semuanya dapat terspray dengan maksimal untuk menghindari hama dan penyakit, dan untuk melakukan penyemprotan pupuk daun juga ya bos ya, dapat terserap dengan baik. Perlakuan untuk tanaman buncis ini sama saya berikan kepada tanaman melon, yaitu kita lakukan sekali 4 hari kita melakukan penyemprotan insek dan funginya, dan sekali 4 hari juga dengan jeda 1 hari kita melakukan penyemprotan kalsium dan pupuk daun. Misalnya sekarang hari Senin ya bos, kita lakukan penyemprotan insek dan funginya. Besok kita tidak menyemprot, besoknya lagi berarti hari Rabu kita melakukan penyemprotan pupuk daun dan kalsium. Jadi pupuk daun dan kalsium ini tidak kita barengan dengan penyemprotan insek dan funginya. Seperti yang saya bilang kemarin pada video-video sebelumnya, itu apabila kita campur antara fungisida dan pupuk daunnya, itu kita takut nanti fungisida dan insektisidanya kinerjanya berkurang, karena cara kerja dari kalsium itu bisa melemahkan fungisida dan insektisida. Jadi kadar racunnya itu berkurang. Jadi kita bedakan cara penyemprotannya. Dan buncis ini tetap kita lakukan pemupukan, karena lahan ini udah lahan 9 bulan ya bos, nggak kita olah. Ini musanya udah sobek ya bos, ini musanya lihat bawah, musanya udah sobek semua, karena sebelumnya ini lahan bekas tanam cabai ya bos. Nah, ini umur buncis ini beda 10 hari dengan melon. Jadi buncis ini berada pas di sebelah melon. Seperti saya bilang kemarin, sebenarnya tanam buncis ini tujuan hanya satu, yaitu untuk tambahan penghasilan kita. Jadi tanaman melon adalah tanaman pokok kita. Tanaman melon itu penghasilannya bisa kita tabung atau kita gunakan untuk lain. Jadi kebutuhan sehari-hari kita dapatlah dari buncis ini. Berdasarkan penelitian saya sebelumnya atau pengalaman saya, apabila lanjaran kita buat seperti ini, itu buncis rata-rata bisa produksi sekitar 1,5 kilo per batang. Jadi dengan populasi sekitar 1000 batang, kita bisa panen sampai habis sekitar 1,5 ton. Untung-untung nanti bisa buah keduanya. Kalau buah kedua itu udah bonus ya bos ya. Saya tidak pernah menghitung buah kedua masuk, soalnya udah bonus. Kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat itu nggak jadi masalah, karena kita udah fokus pada buah pertama. Buah pertama ini udah sangat lebat nih bos ya. Ini besok berarti besok siang atau sore habis sholat Idul Adha kita lakukan pemetikan lagi. Itu pemetikan ketiga. Mungkin kalau melihat buahnya kayak gini, mungkin kita dapat
sekitar 50 kilo ya bos. Sekarang harga jualnya 15.000. Jadi dengan penghasilan kita sekian, kita bisa nutupi pengeluaran kita harian kita, belanja harian kita, dan pupuk serta tenaga kerja. Jadi tanaman melon kita itu bisa hasilnya kita tabung. Nah, jadi bisa kita gunakan untuk yang lain. Jadi tetap saya ingin berbagi pada teman-teman semua, jangan nanam tanaman fokus pada satu tanaman pada satu lahan. Kita ingin petani-petani Indonesia seluruhnya itu bukan hanya bertani, tapi memikirkan juga bagaimana manajemen keuangan kita. Kenapa saya bilang manajemen keuangan? Kita petani ini penghasilannya hanya Allah yang menentukan, yaitu karena berdasarkan hasil panen kita aja. Apabila hasil panen kita bagus, alhamdulillah kita bisa nabung. Tapi kalau kita hasil panen kita gagal atau kurang, itu nanti penghasilan kita otomatis berkurang kan. Jadi apabila kita nanam satu tanaman, jenis tanaman kalau dapat kita dapat banyak, tapi kalau gagal banyak juga. Jadi satu hamparan kita cobalah selingi dengan tanam-tanaman tumpang sari yang lain. Tujuannya hanya untuk penghasilan harian kita. Jadi untuk kebutuhan harian kita. Jadi kita walaupun kita nggak mau nggak panen, misalnya panen tanaman pokok kita misalnya melon, mungkin melon terkena kresek atau gimana hasilnya menurun, kita nggak canggung karena penghasilan harian kita tetap ada, tetap kita punya penghasilan harian. Jadi kita nggak draw atau nggak maaf ya bos ya, kita nggak utang-utang untuk belanja harian kita bisa ngambil dari tanaman sayuran. Di samping buncis, nanti saya akan berbagi juga pada teman-teman semua tanaman selingannya bisa dengan tomat, bisa dengan untuk dataran rendah ya bos ya, dengan terong. Kalau dengan setengah hektar lahan itu saya sekitar ada 100 bedengan dengan panjang rata-rata sekitar berapa meter gitu ya, ada sekitar 100 bedengan. Itu nanti di ujung-ujung bedengan kita tanam terong itu untuk sekitar 1,5 hektar udah diisi populasi sekitar 200 batang. 200 batang itu untuk sekali 2 hari kita bisa panen 100 kilo. Dengan harga 4.000 aja kita udah bisa ngantongin uang sekali 2 hari 400.000. Jadi dengan uang 400.000 inilah kita mau dapat penghasilan harian. Kalau tanaman cabai, tanaman apa yang tanaman pokok kita yang lain, itu bisa kita fokusan untuk menabung atau untuk kegunaan yang lain. Jadi kita jangan mengandalkan tanaman pokok untuk belanja kita juga. Jadi kita tanam selingan tetap harus ada. Nah, nanti saya akan memberikan video yang lain dengan cat terong, tanaman selingan saya, atau dengan tomat. Kita tidak melakukan penambahan pupuk, kita tidak melakukan penambahan perawatan, karena sambil kita menyemprot atau menyemprot atau memupuk tanaman utama kita bisa melakukan menyambilkan untuk menyemprot tanaman selingan kita juga. Jadi kita tidak memakan waktu lebih, makan tenaga lebih, ini hanya numpang aja. Numpang tapi hasilnya bisa kita andalkan untuk penghasilan kita. Ini ya bos ya. Alhamdulillah nanti tanaman buncis segini kalau sesuai dengan hasil yang kita harapkan dapat 1,5 kilo per batang, bisa 1,5 ton. Kalau dapat harga 10.000 bisa dalam waktu 2 bulan kita bisa ngantongin uang 15 juta. Itu dari buncis saja, belum dari tanaman yang lain. Jadi saya menyarankan kepada petani semuanya seluruh Indonesia, khususnya petani milenial, itu kalau nanam apapun baik cabai, tomat atau tanaman lain, itu sesuaikan dengan kondisi daerah kita masing-masing. Tanamlah tanaman selingan di pinggir atau di ujung-ujung bedengan atau di mana, itu akan punya nilai tambah tanpa mengurangi populasi dari tanaman kita, tanpa mengurangi menambah biaya perawatan dan pemupukan. Ya bos, nanti kita akan mengupload terus bagaimana perkembangan buncis ke depannya sampai habis. Jadi bagi teman-teman rekan-rekan petani semuanya yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan dapat mengikuti video-video saya selanjutnya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.